Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari kita belajar, masuk kelas, ujian, hafalan, tugas dan sebagainya. Tapi pernahkah kita bertanya ke diri kita sendiri, untuk apa sebenarnya saya belajar? Apakah hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, untuk masuk eligible, atau untuk bisa masuk di kampus impian kita? Tidak salah jika kita punya target dunia, tapi mari kita ingat bahwa tujuan kita berbagi adalah akhirat. Percuma jika kita belajar untuk urusan dunia, namun kita lalai akan urusan akhirat kita. Mungkin selama ini pemahaman yang kita ketahui adalah dunia dan akhirat adalah dua hal yang harus diseimbangkan. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar, teman-teman sekalian, karena akhirat adalah tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia yang fana. Maka tentu saja porsi yang harus kita persiapkan untuk akhirat harus lebih besar daripada untuk dunia. Dunia adalah sarana dan tempat untuk kita mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kelak. Tidaklah dunia seolah kita akan hidup 1000 tahun lagi, dan tidaklah akhirat seolah kita akan mati di esok hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu itu lebih mulia di sisi Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Menuntut ilmu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan saat ini sebagai pelajar, sebagai siswa-siswi untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat kelak. Adapun Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bayangkan jika kita belajar kelas ataupun mengerjakan tugas, semua itu bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Hal-hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi pahala, bisa menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Adapun dalam surah Al-Kahfi dikisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah orang yang sangat cerdas dan berilmu. Namun beliau tidak pernah berhenti belajar, bahkan beliau belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa bahkan rela menempuh perjalanan jauh dan melewati berbagai ujian hanya untuk mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan bagi seorang nabi sekalipun. Nabi Musa alaihissalam belajar bukan untuk memamerkan diri ataupun untuk dipuji, tapi beliau belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, mulai hari ini marilah kita luruskan niat belajar kita. Bukan hanya untuk nilai, bukan hanya untuk eligible, bukan hanya untuk kampus impian, tapi karena Allah. Agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah dan bisa menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga.
Niat yang buruk akan merugikan kita saat kita lelah, saat kita gagal, atau saat kita kehilangan motivasi. Karena kita sadar bahwa Allah selalu melihat bersama kita. Selalulah berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.